Firasat hati ibu dan anak, bab 207. Menatap wajah Tania, Rehan mengeluarkan suara datarnya. Masalah kerusakan pada pistol tersebut masih dibutuhkan penelusuran. Jika benar Yuki yang melakukannya, aku tidak akan melepaskannya sama sekali. Mendengar perkataan Rehan, Tania merasa hatinya sudah sedikit lebih nyaman. Hal yang dilakukannya ini sangatlah rahasia. Pegawai toko mainan itu sudah mengundurkan diri dan pergi ke kota lain. Menyelidikinya. Bagaimana caranya dia menyelidikinya? Kejadian ini sudah pasti Yuki yang akan menanggungnya. Tania tidak lagi berbicara. Suasana kembali lagi menjadi sunyi. Paman Wira, sebaiknya kamu bawa kakek untuk pergi istirahat. Di sini sudah cukup aku yang menjaganya. Rehan memberikan tatapannya kepada kepala pelayan. Kakek sudahlah tua. Seharian di dalam rumah sakit, takutnya dia tidak bisa menahannya. Kepala pelayan melihat tatapan Rehan, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku akan membawa kakek untuk pergi makan terlebih dahulu. Dan lagi, wanita yang tadi mengaku sebagai ibu dari anak tuan muda sedang pergi ke toilet." Ibu kandung tuan muda? Ibu kandung Ken? Yuki mengedipkan matanya. Wanita yang disebutkan oleh kepala pelayan, apakah adalah Rena? Rena adalah ibu kandung Ken. Bagaimana mungkin seperti ini? Rehan kebetulan menatap Yuki yang sedang melihat ke arah kepala pelayan. Wanita tadi, apakah dia merupakan kakakmu? Benar, pada saat aku di Chicago, dialah orang yang merawatku. Kami sudah beberapa tahun tidak pernah bertemu. Paman Wira berkata jika dia adalah ibu kandung Ken. Bagaimana mungkin? Tidak peduli berapa kali pun Yuki memikirkannya, dia tetap merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Brak! Semua orang yang berada di koridor mengalihkan kepalanya. Semua orang merasa terkejut. Beberapa menit setelahnya, terdengar teriakan dari lantai bawah. Kepala pelayan bertemu dengan orang yang berjalan dari arah jendela, sibuk bertanya. Ada apa? Apa yang sedang terjadi? Ada perempuan yang melompat dari toilet, terjatuh hingga mengeluarkan banyak darah. Sepertinya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Perempuan dari dalam toilet. Kepala pelayan terdiam sejenak dan dengan segera berlari ke arah jendela. Gaun hitam, rambut hitam yang bergelombang. Bukankah ibu kandung dari anak tuan muda? Tuan muda, ibu kandung anak tuan muda loncat dari gedung. Kepala pelayan berlari ke arah Rehan. Wajahnya sudah sangat pucat. Memang pantas mati. Status perempuan yang bahkan belum diketahui dengan jelas. Bagaimana bisa mati dengan melompati jendela? Rena sudah dibawa menuju ruang gawat darurat. Rehan dan kakeknya berdiri di depan pintu saling memandang. Keraguan di dalam hati mereka semakin bertambah besar. Masalah Ken baru saja diselesaikan. Mereka sedang bersiap
untuk memberikan wanita tersebut pertanyaan, dan wanita itu sudah melompat dari gedung. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Dia sedang menghindari dari apa? Rehan menatap dalam kepada Yuki. Yuki, kamu tadi bilang jika pada saat kamu melahirkan anak di Chicago, kakakmu yang merawatmu. Yuki merasakan hatinya terdapat keraguan dan dengan tergesa-gesa menganggukkan kepalanya. Benar, ketika aku sedang melahirkan, dia selalu ada di sampingku. Tetapi ketika aku baru melahirkan beberapa hari, dia tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Kakek Rehan mengeluarkan suaranya. Dia sejak kapan menghilang? Apakah kamu masih mengingatnya? Yuki tentu saja mengingatnya. Dia pun berkata, Bulan 6 tanggal 12. Rena membawa kabur seluruh uangnya. Pada hari kedua, pada saat dia ingin membayar uang sewa, dia hampir saja diusir oleh pemilik rumah. Seluruh tubuh kakek Rehan bergetar, matanya terbuka lebar. Bulan 6 tanggal 13 adalah hari di mana dia membawa Ken untuk pergi ke rumah Rehan. Seluruh hati orang yang ada di sana dipenuhi dengan awan gelap. Yuki dan Rehan saling bertukar pandangan. Tubuh kedua orang tersebut sudah bergetar. Segera lakukan pemeriksaan. Yuki, pergi sekarang juga. Rehan akhirnya mendapatkan kembali jiwanya. Dengan penuh kebahagiaan menarik Yuki untuk pergi melakukan pemeriksaan. Melihat kedua orang tersebut yang berlari menjauh, Tania merasakan wajahnya mengeras. Percakapan barusan, dia tidak mengerti hasil akhirnya. Terdengar seperti Yuki memiliki kemungkinan besar menjadi ibu kandung dari Ken. Wanita jahat ini bagaimana bisa memiliki nasib yang begitu bagus? Baru saja menyakiti Ken, sekarang statusnya sudah akan berubah. Sudah akan menjadi ibu kandung dari Ken. Semua permasalahan ini mengelilingi Yuki. Dia seorang kekasih yang sesungguhnya berdiri di samping, terlihat seperti orang dari luar. Di mata Rehan hanya ada perempuan jahat ini. Tania, kamu pulanglah beristirahat terlebih dahulu. Kakek Rehan melihat Tania yang sedang memberikan tatapan penuh kemarahan. Suasana hatinya juga sangatlah berantakan. Jika ingin berkata sejujurnya, di dalam hatinya lebih memandang tinggi Tania. Karena dia memiliki latar belakang bagus dan memberikan pengaruh bagus untuk bisnis Rehan. Tetapi melihat Rehan sekarang, membuktikan bahwa dia mencintai Yuki. Terima kasih atas perhatian kakek. Anda juga beristirahatlah lebih cepat. Tania memberikan senyuman dan terlihat sangat sopan. Tetapi pandangan matanya sangatlah dingin. Hasil DNA baru bisa keluar setelah 2 hari. Pada saat Yuki dan Rehan sudah kembali ke dalam ruang inap, hanya ada 2 penjaga yang sedang berjaga di depan ruang inap. Semua orang yang lain sudah pulang beristirahat. 2 orang berjalan berdampingan menuju ruang inap. Ken masih tertidur pulas. Pergelangan tangannya mengeluarkan bulir-bulir keringat. Wajah putihnya terlihat sangat damai. Yuki berjalan ke arah depan ranjang Ken.
mengangkat tangannya dengan perlahan, mengelus wajah Ken. Berkata dengan suara rendah, "Ken, sayangku, apakah kamu benar-benar adalah anakku? Apakah ibu sedang bermimpi?" Rasa terima kasih dan rasa kebahagiaan yang sangat besar membuat hati Yuki merasa sangat bersyukur. Tanpa terasa, membuat air matanya mengalir. Pada saat perjalanan menuju ruang pemeriksaan, Rehan sudah menjelaskan kronologis ceritanya kepada Yuki. Permainan yang dilakukan oleh Rena sudah terbongkar semuanya. Semua petunjuknya mengatakan jika Ken adalah anak dari Yuki. Rehan dengan ringan memeluk Yuki dari belakang. "Apakah kamu senang?" tanya Rehan. "Ya, senang." Yuki mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tetapi aku sudah menyakiti kedua mata Ken hingga menjadi seperti ini. Aku memang pantas mati. Sudah seharusnya aku memeriksa baik-baik pistol itu." Jangan menyalahkan diri sendiri. Hal ini pasti sudah dibuat oleh orang lain. Aku pasti akan menyelidikinya. Rehan dengan perlahan mengelus kepala Yuki dan berkata, "Pantas saja kamu begitu menyukai Ken, dan Ken begitu menyukaimu. Ternyata di antara hubungan ibu dan anak benar-benar ada sebuah telepati." Yuki menangis sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan ringan mencium dahi Ken. Mata Rehan juga sudah menjadi sedikit sembab. Keduanya berpelukan dalam diam. Ini merupakan kebahagiaan dan harapan yang sudah ditunggu hatinya selama ini. Setelah beberapa lama, Yuki baru tersadar. Lalu dengan ringan mendorong Rehan. "Jangan seperti ini. Kamu bahkan sudah akan menikah dengan Tania. Kamu begitu mesra denganku. Itu sangatlah tidak baik." Pergelangan tangan Rehan berhenti sejenak di udara, dengan cepat memeluk Yuki. "1 bulan lagi, kamu akan mengerti semuanya. Yuki, jangan menolak pelukanku. Di hadapan Ken, janganlah menolakku." Yuki merasa ragu, tetapi menangis sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari ini, biarkanlah dia merasakan kebahagiaannya. Ken, anaknya, akhirnya benar-benar kembali. Beberapa banyak hari yang membuat hatinya terasa sangat sakit. Ternyata semua hanya untuk hari ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan.